warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Hilmi Daulay, calon guru penggerak Angkatan 5, kelompok 0570. Saya berasal dari Kota Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara untuk penugasan modul 1.1A8. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, pada sisi pertama yaitu proses kegiatan belajar mengajar, sebelum mengikuti dan mempelajari konsep pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini cenderung mengejar target pencapaian penguasaan materi pembelajaran. Ada perasaan kecewa ketika target tersebut tidak maksimal tercapai, kecewa terhadap diri sendiri dan kepada siswa. Barangkali target itulah yang menjadi beban sehingga proses yang terjadi lebih monoton dan menjadi kurangnya bonding antara saya dan siswa. Proses pembelajaran juga masih harus lebih variatif dan lebih menyenangkan. Pada sisi kedua yaitu tentang pola pikir dan sudut pandang. Selama ini sebelum dan sesudah mengikuti diskusi dan mempelajari modul tentang konsep pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, saya memang selalu berusaha menanamkan dalam hati bahwa anak-anak peserta didik adalah amanah yang dititipkan Tuhan untuk saya untuk dididik dengan posisi saya sebagai guru. Hanya saja sebelum mengenal tentang konsep pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, saya memiliki rasa untuk menjadikan anak-anak mengikuti apa yang saya inginkan. Barangkali ada rasa bahwa apapun yang saya katakan sebagai guru tentu bertujuan untuk kebaikan mereka, sehingga terkadang rasa ego membuat saya lupa bahwa mereka juga adalah makhluk Tuhan yang merdeka. Saya kerap melupakan prinsip posisi Immadia Mangunkarsa. Setelah mempelajari konsep pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, perubahan yang saya rasakan terkait hal-hal berikut ini. Yang pertama pada sisi proses kegiatan belajar mengajar, yang kedua pada proses pola pikir dan sudut pandang, yang ketiga pada motivasi diri. Pada sisi pertama tentang proses kegiatan belajar mengajar, setelah mempelajari konsep pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, saya memang masih mengejar target pencapaian pembelajaran, tapi saya melakukannya dengan rasa yang lebih menyenangkan. Saya lebih bisa mengkontrol hati dan perasaan ketika ada anak-anak yang tidak mencapai target sesuai yang saya inginkan, karena bisa jadi mereka unggul pada pelajaran lain yang tidak saya ampu. Saya mencoba menghidupkan kembali permainan-permainan tradisional dan menyesuaikannya dengan materi pembelajaran, lalu menciptakan atmosfer belajar yang berhamba pada anak atau student center dan membuat proses kegiatan belajar mengajar lebih menyenangkan. Pada sisi kedua tentang pola pikir dan sudut pandang, setelah mempelajari konsep pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, saya lebih memahami peran saya sebagai pendidik, yaitu menuntun dan melihat anak-anak peserta didik sebagai makhluk Tuhan yang semuanya istimewa dan memiliki keunikan masing-masing. Saya tidak berhak menjadikan mereka apa yang saya mau, tapi saya harus berusaha dengan maksimal mengarahkan, memfasilitasi dan membimbing mereka sesuai dengan minat bakat dan potensi diri mereka masing-masing. Target mengajar tidak hanya pada akademik peserta didik saja, tapi budi pekerti, yaitu selain cerdas agar mereka menjadi manusia yang bernilai dan memiliki kebijaksanaan dalam diri pribadi dan kehidupan bermasyarakat. Pada sisi ketiga yaitu tentang motivasi. Setelah mempelajari konsep pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, ini menjadi motivasi dan mood booster tersendiri buat saya. Saya menjadi seperti menemukan air ketika dahaga, menjadi alarm untuk saya bahwa menjadi pendidik harusnya memang terus belajar agar proses pendidikan juga lebih berkualitas. Saya semakin sadar sebagai pendidik harus peka terhadap kodrat zaman sehingga dinamis terhadap perubahan agar jangan malas belajar teknologi agar tak tertinggal. Saya juga semakin bersemangat menggali lagi tentang budaya-budaya bangsa agar bisa lebih luas memperkenalkan kepada peserta didik, agar mereka juga memiliki rasa cinta dan tak melupakan budaya kita, budaya bangsa Indonesia.
Adapun rencana penerapan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang akan saya lakukan yaitu yang pertama berkomitmen pada diri sendiri untuk terus belajar sebagai pendidik, sebagai penuntun, dan terus belajar agar mampu mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, membuat proses kegiatan belajar mengajar lebih variatif dan menyenangkan dan berpusat pada siswa. Yang ketiga, agar saya dapat menjadi teladan, sahabat, dan pemotivasi siswa. Ini sesuai dengan konsep pemikiran beliau Ingatso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Selanjutnya yang keempat, menguatkan karakter siswa yaitu budi pekertinya dalam setiap mata pelajaran yang saya sajikan maupun ketika berinteraksi dengan siswa. Selanjutnya, mengarahkan siswa pada pengembangan minat dan bakatnya, misal mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, lomba-lomba, lalu tampil dalam event dan lain sebagainya. Demikian, sebagai pendidik, semoga saya bisa meneruskan perjuangan dan mengaplikasikan konsep-konsep pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Sekian pemaparan saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.